Pemirsa, Ibunda adalah inspirasi bagi Yusuf Kala. Ajaran dan perjuangan tentang kesabaran, kerja keras, dan bangkit dari keterpurukan. Kisah dan perjalanan hidup Ibunda Yusuf Kala yang dibagi ke publik lewat sebuah film berjudul Atira. Coba ini dulu. Gagah kok. Nanti kau jadi orang besar, jadi gubernur. Lihat dulu. Jadi betul perasaanku. Kapan pestanya? Saya tetap di sini, Ma. Tidak banyak perubahan. Masa dia bilang emak mengganggu rumah tangga mereka? Namu lahir, tanah buka menjadi harum. Kita kasih nih nama yang indah. Atira, keharuman perempuan. Emak sedang mencoba menegakkan lagi rumah ini. Caranya? Ida, saya cuma mau ketemu aja, Ida. Bucu, emak. Kena yang lucu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, apa pesan utama yang ingin disampaikan lewat film Atira ini? Sudah hadir di Mata Najwa malam ini produser film Mira Lesmana, juga sutradara yang asal Makassar, Riri Riza. Selamat malam Mas Riri, selamat malam Mbak Mira. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya mau ke Mbak Mira Lesmana dulu. Ini kisah keluarga dari seorang pejabat publik, kisah yang sesungguhnya amat pribadi tetapi di-share ke publik. Film ini ingin menunjukkan apa Mbak Mira? Saya pikir ada banyak hal setelah saya membaca buku atau novel karya Albertine tentang almarhum Ibu Atira. Pertama-tama tentu mungkin salah satu seperti apa yang tadi Pak JK bilang. Dia memang sosok perempuan yang indah. Dan saya pikir ini menjadi sebuah subjek yang sangat menarik sekali untuk diangkat ke film. Selain apa yang dialami itu sebenarnya masih kadang bergema hari ini. Yang kedua tentunya juga latar belakang budaya Bugis Makassar yang saya sama Riri udah ke pelosok Indonesia syuting di mana-mana, di Sumatera, di NTT. Tapi Riri yang sebenarnya punya darah Bugis Makassar ini belum pernah mengangkat kisah dengan latar belakang budaya Bugis Makassar. Dan ini menjadi satu hal yang Riri juga terus-terusan bilang, ini harus saya yang buat, ini harus saya yang buat. Ada banyak hal yang mungkin juga mengingatkan Riri tentang ruang keluarga di rumah. Dan yang terakhir itu ya, ini pejabat negara yang dengan terbuka mau berbagi kisah yang sangat pribadi. Ini sesuatu hal yang menurut saya sangat luar biasa sekali. Ke Mas Riri, jadi ini tadi Mbak Mira bilang ini hal yang sangat sulit untuk diangkat ke film. Jadi kalau bukan orang Makassar nggak mungkin berani begitu ya Mas Riri. Mengangkat, kenapa Anda berani mengangkat ini Mas Riri? Ya mungkin yang pertama karena saya pernah dapat pesan dari salah satu putrinya, Pak Yusuf Kala, katanya kata Pak JK harus orang Bugis Makassar yang bikin. Jadi saya terhormat sekali gitu. Okay. Maksudnya ini sesuatu yang luar biasa dan mungkin saya pikir penting film tentang perempuan, tentang ibu selalu dibuat di Indonesia gitu. Ibu menjadi sentral yang unik gitu di keluarga dan sangat punya posisi yang kuat di dalam budaya Bugis Makassar terhadap anaknya. Dinamika suami istri, anak dan ibu, anak laki-laki dan ibunya, anak perempuan dan ibunya yang tergambarkan atau diceritakan kepada saya merasa mudah-mudahan bisa jadi film yang baik kalau saya yang membuatnya. Luar biasa.
Pak JK, ada waktu itu seberapa intens sih didiskusikan? Ini kan mengangkat film kisah nyata Ucu Muda. Ya pertama begini, ini saya tidak bermaksud seperti dikatakan tadi masalah pribadi keluarga diungkap, bukan. Saya ingin memesankan semangat seorang ibu yang dari kesedihan menjadi kekuatan usaha dia. Jadi ibu itu ternyata punya kekuatan. Dari kesedihannya dia balik itu. Jadi kekuatan luar biasa. Di samping tentu ada dramanya. Dan yang memainkan sosok ibunda Pak Yusuf Kalla, emak Pak Yusuf Kalla adalah Cut Mini, memerankan Atira. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya ingin tanya ke Anda, apa yang Anda pribadi dapatkan dari memerankan sosok ibunda Atira? Kesabarannya sangat terlihat jelas. Yang di depan matanya yang dia lihat adalah bagaimana cara membahagiakan keluarganya dan juga anak-anaknya. Terus mendidik, terus menyayangi, terus memberi makan yang enak-enak. Dengan tangannya, dengan palumaranya, dengan kain-kain cantiknya. Semua itu adalah untuk kebahagiaan anak-anaknya. Dan nomor satu selalu anak-anaknya. Saya mau ke yang jadi Pak Yusuf Kalla, Christopher Nelwan. Kok bisa di casting jadi Pak JK? Iya, jadi sebenarnya saya dan Tante Mira, Om Riri itu udah kenal lama sekali. Waktu itu pernah satu produksi bareng-bareng juga. Dan kebetulan saya dipanggil untuk casting film Atira. Dan itu membuat saya senang sekali karena ini Dari pengalaman awal sudah yang tahu sangat... akan main jadi Pak JK muda sudah tahu? Iya, Deg-degan nggak? Kenapa? Deg-degan nggak jadi Pak JK muda? Sangat deg-degan tentunya. Ya. Dan suatu kehormatan juga bisa memerankan sebagai Pak JK. Dan bisa kita nikmati kapan ini Mas Riri filmnya Mbak Mira? Akan mulai tayang di Indonesia serentak tanggal 29 September. 29 September kita akan tunggu. Terima kasih. Pemirsa, inilah cerita roman Yusuf Kalla. Jatuh cinta pada pandangan pertama, tak kenal kata menyerah demi menaklukkan sang pujaan hati. Mengejar cinta sejati yang hingga kini setia menemani. Sudah hadir bersama kita di meja Mata Najwa, cinta sejati Yusuf Kalla, Ibu Mufidah Yusuf Kalla. Selamat malam Bu Ida, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sehat-sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ibu, saya mau tanya ke Ibu dulu sebelum ke Bapak. Ibu tahu tidak, Ibu memang itu cinta pertama, jatuh cinta pandangan pertama katanya. Ibu tahu itu Bu? Enggak tahu saya. Pak JK tidak pernah ngaku waktu itu jatuh cinta pandangan pertama? Tidak tahu. Karena di buku, di film semuanya diceritakan betapa Pak Yusuf Kalla tergila-gila sama Ibu, baru lihat sekali langsung tergila-gila. Ibu tidak tahu ya Bu? Enggak. Berarti malam ini di Mata Najwa akan terbuka ini Pak Yusuf Kalla. Seperti apa dulu Pak JK? Satu SMA kan Bapak, Bu Ida adik kelas? Iya. Mungkin saya terpengaruh dengan kesederhanaan. Sama dengan setelah tadi kenapa ibu saya sangat saya banggakan kesederhanaan. Lihat gadis yang sederhana, caranya ke sekolah naik sepeda gitu kan. Yang saya baca dari buku juga, waktu itu sulit sekali Pak Yusuf Kalla mendekati Ibu Ida ya? Ya mungkin budaya. Orang Minang, dia satu-satunya perempuan, jadi mungkin keluarga selalu memikirkan harus kembali ke Minang lagi kan. Nah, apalagi orang Bugis gitu kan.
Ditahu bapak saya lagi begitu, takutlah dia kan. Begitu maksudnya? Ya, bapak dan ibu saya tadi kita cerita gitu Oh, kan. oke, jadi dipikir wah kalau bapak begitu nanti Pak JK juga mungkin poligami. Ya nanti ikut bapaknya gitu Ikut kan. bapaknya. Iya. Jadi nggak boleh. Begitu Bu Ida, sempat ada ketakutan itu, keraguan itu Iya, orang tua. orang tua. Padahal sebetulnya Bu Ida mau sama Pak JK. Enggak juga. Saya ini kalau berbeda begini, kalau berbeda harus ada orang ketiga yang menjelaskan supaya jelas ini malam ini di Mata Najwa siapa yang mau duluan kan Bu. Jadi saya ingin lempar ke Pak Abduh. Pak Abduh ini sahabat kecil Pak Yusuf Kala. Pak Abduh terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Pak Abduh, tolong Bapak ceritakan waktu itu, apa memang sulit merebut hati Bu Mufidah waktu itu Pak? Sulit sekali. Sulit sekali? Sulit sekali. Seperti apa perjuangannya? Jadi ketika saya satu waktu kembali dari Jogja ke Makassar, saya bilang sama Pak JK, tolong dikenalkan dong sama pacarnya gitu. Biasa kan? Jawabannya Pak JK nggak bisa. Jadi sampai begitu kerasnya keluarga Mufidah ini tidak seperti kita di Jawa gitu, gampang berkenalan kan? Karena Pak JK itu begitu tertambat hatinya dengan dicari jalan bagaimana bisa ketemu. Caranya adalah karena Mufidah itu adalah karyawan BNI, maka setiap ada waktu Pak JK itu ke BNI nabung lah, apalah. Jadi selalu nabung. Hanya sekedar mau melihat Ibu Mufidah itu. Jadi begitu mendalam ya. Begitu kenal dengan Ibu Ida tidak ada lagi yang dikenal yang lainnya. Tidak ada yang lain. Nggak Jadi ada yang satu-satunya kekasih yang Bapak ya, tahu. satu-satunya itu yang dikenal. Satu-satunya Pak JK. Hah? Tidak ada pacar yang lain waktu itu. Tidak ada pacar yang lain. Pertama pacaran sama Bu Ida memang. Dulu iya tentu. Bahwa di sekolah banyak macam-macam ya biasa kadang-kadang juga di sekolah. Macam-macam apa marah maksudnya? juga beliau. Marah juga. Oh cemburu juga? Cemburu juga. Padahal belum jadi pacar sudah cemburu. Tuh, enggak, Bu, ya? Sengaja. Sengaja? Kasih cemburu supaya dia kan. Sengaja. Betul Ibu? Enggak. Ini 60 tahun lalu soalnya. Iya, nggak apa-apa. 50 tahun lalu. Iya. 50 tahun lalu. Ya kalau setuju ambil, kalau enggak letakkan. Iya, jadi saya ambil yang hijau. Ya pasti mau. Oh, dia senang. Saya enggak tahu artinya apa ini.